Kalian pernah bayangin nggak? Sebuah desa yang tadinya rame, penuh kehidupan, tiba-tiba suatu pagi lenyap begitu aja. Dan ini bukan cuma kosong ya, tapi seolah-olah dihapus dari muka bumi. Nggak ada jejak bencana, nggak ada tanda-tanda perang, sama sekali nggak ada penjelasan. Nah, kali ini kita bakal selami misteri yang bikin merinding ini. Sebuah desa yang hilang dari peta. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget ya, seolah-olah ada yang nekan tombol delete pada sebuah tempat. Ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan cerita soal desa yang ditinggalkan penghuninya. Bukan. Ini cerita tentang desa yang entah sengaja atau enggak benar-benar dihilangkan. Yuk kita coba telusuri, gimana sih ceritanya semua ini bisa terjadi? Oke, sekarang kita mundur sedikit. Sebelum kita masuk ke bagian yang bikin pusing, kita harus tahu dulu, kayak gimana sih desa ini sebelum semuanya lenyap. Soalnya, kalau kita tahu betapa normalnya desa ini, kita bakal sadar betapa nggak masuk akalnya kejadian ini. Jadi gini, desa ini tuh dulunya benar-benar hidup. Kita ngomongin soal suara anak-anak lari-larian, ibu-ibu yang ngobrol di pasar, lampu-lampu yang nyala dari jendela pas malam. Ya, layaknya desa normal pada umumnya. Komunitas yang hangat, punya rutinitas, punya ikatan sosial. Sampai satu hari, semua suara itu tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh keheningan yang aneh, yang mencekam. Nah, disinilah kejanggalan pertama yang paling mencolok. Coba lihat deh perbandingannya. Dulu, desa ini tuh resmi ada, punya nama, tercatat di arsip pemerintah, jelas ada di peta. Sekarang, coba aja kalian cari, di peta digital, di arsip-arsip baru, tempat itu seolah-olah nggak pernah ada. Ingat ya, ini bukan direlokasi atau dievakuasi, ini bener-bener dihapus dari catatan. Oke, jadi kita udah tahu apa yang hilang. Sekarang pertanyaannya, apa yang tersisa di sana? Karena percaya deh, apa yang ditemukan di lokasi itu bukannya ngasih jawaban, malah nambahin seabrek pertanyaan baru. Jadi tim pertama yang berhasil masuk, mereka nggak nemuin reruntuhan atau tanda-tanda kekacauan. Malah sebaliknya, mereka nemuin sebuah desa yang seolah-olah membeku dalam waktu. Rumah-rumahnya utuh, pintunya nggak dikunci, di atas meja piring-piring masih ada makanannya, baju-baju bersih masih ngegantung di lemari. Seolah-olah semua orang di sana tiba-tiba aja menguap di tengah aktivitas mereka. Nggak ada panik, nggak ada perlawanan. Aneh banget. Dan ternyata, malam sebelum desa itu sunyi senyap, ada satu petunjuk. Warga desa tetangga ngelaporin mereka dengar sesuatu yang aneh. Bukan ledakan, bukan teriakan, tapi sebuah dengungan rendah yang terus-menerus. Katanya sih kayak campuran suara angin kencang sama getaran halus yang terasa sampai ke tulang. Suara yang bikin bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata bukan cuma manusia yang ngerasain keganjilan itu. Alam sekitarnya kayak ngasih peringatan. Hewan-hewan ternak jadi super gelisah. Anjing-anjing menggonggong gak karuan ke arah yang gak jelas. Dan yang paling aneh, sebelum fajar, sekawanan besar burung terbang kabur dari area itu. Seolah-olah mereka tahu sesuatu yang sangat-sangat salah bakal terjadi. Di tengah semua ini, ada satu kesaksian, walaupun ini agak sulit diverifikasi ya. Katanya ada satu orang warga yang berhasil pergi beberapa jam sebelum kejadian. Dia ngegambarin suasana di desa itu jadi sangat menekan. Udaranya terasa berat buat nafas, dan dia ngerasa kayak terus-terusan diawasin sama sesuatu yang gak kelihatan. Nah, yang bikin tambah merinding, setelah ngasih cerita singkat ini, saksi itu ikut menghilang tanpa jejak. Oke, kalau tadi kejadiannya udah aneh banget, nah, respon dari pihak berwenang justru bikin semuanya jadi jauh lebih misterius. Alih-alih nyari jawaban buat publik, tindakan mereka malah kelihatan kayak sengaja dirancang buat mengubur semua pertanyaan ini dalam-dalam. Coba deh perhatiin polanya. Pihak berwenang ini gerakannya cepat dan efisien banget, sampai mencurigakan. Pertama, area itu langsung disegel, ditutup buat umum dengan alasan keamanan yang gak jelas. Kedua, berita-berita kecil di media lokal yang sempat muncul tiba-tiba ditarik. Dan ketiga, yaitu tadi, catatan resmi dan peta mulai diubah. Ini jelas bukan prosedur penanganan bencana biasa kan? Ini lebih mirip langkah-langkah dalam sebuah operasi penutupan. Dan ini bukti visualnya yang paling nggak bisa dibantah. Di peta cetak yang lama, desanya ada di sana, jelas banget. Tapi lihat di peta digital yang kita pakai sekarang, lokasinya cuma lahan kosong tanpa nama. Ini bukan salah input data, teman-teman. Ini adalah jejak digital dari sebuah penghapusan yang disengaja. Tentu aja, ada beberapa peneliti independen sama jurnalis yang nekat coba masuk. Tapi mereka semua terpaksa mundur. Kenapa?
Karena fenomena aneh yang terjadi di sana, peralatan elektronik mereka tiba-tiba mati, kompas berputar nggak karuan, sinyal komunikasi hilang total. Beberapa bahkan ngelaporin rasa mual dan pusing yang parah, sampai ada yang dengar suara bisikan aneh di tengah keheningan itu. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang secara aktif menolak untuk ditemukan. Nah, karena akses ditutup dan gak ada jawaban resmi sama sekali, satu-satunya yang tersisa buat kita cuma teori. Dan teori-teori yang muncul ini macam-macam banget. Dari yang coba masuk akal sampai yang jujur aja benar-benar di luar nalar. Secara umum, ada 3 kubu besar. Pertama, kubu ilmiah. Mereka menduga ini fenomena alam yang langka, mungkin semacam anomali medan magnet kuat yang bisa mengacaukan persepsi kita. Kedua, kubu konspirasi. Nah, ini yang paling seru. Mereka nunjuk ke arah eksperimen rahasia pemerintah yang gagal total, entah itu senjata baru atau teknologi aneh yang kemudian ditutup-tutupi. Dan yang ketiga, kubu paranormal. Mereka percaya desa itu ada di semacam batas tipis antara realitas kita dan dimensi lain, terus nggak sengaja tergelincir. Tentu aja, nggak ada satupun yang bisa dibuktikan. Dan ini dia bagian yang bikin ceritanya makin meresahkan. Ternyata, ini mungkin bukan satu-satunya kasus. Ada laporan-laporan dari belahan dunia lain yang polanya mirip banget. Komunitas kecil yang lenyap dalam semalam, terus diikuti oleh kebungkaman total dari pihak berwenang. Apa ini semua cuma kebetulan? Atau kita sebenarnya lagi ngelihat potongan-potongan dari sebuah fenomena global yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan? Kutipan ini rasanya benar-benar merangkum kengerian dari semua ini. Hal yang paling menakutkan dari cerita ini tuh bukan ledakan atau kekacauan. Justru karena nggak adanya itu semua. Yang ada cuma keheningan. Keheningan yang sempurna dan sama sekali nggak wajar. Sebuah keheningan yang nandain bukan cuma kematian, tapi penghapusan total. Pada akhirnya kisah ini tuh seolah-olah ngingetin kita semua bahwa peta pengetahuan kita tentang dunia ini ya belum sepenuhnya lengkap. Desa ini sekarang ada di wilayah abu-abu itu, sebuah tempat yang pernah nyata tapi sekarang keberadaannya cuma jadi cerita misteri. Ini jadi pengingat kalau sejarah dan catatan yang kita punya ternyata bisa jadi lebih rapuh dari yang kita kira. Jadi saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau satu desa lengkap dengan rumah, jalan, dan sejarahnya bisa dihapus dari peta seolah nggak pernah ada, kira-kira berapa banyak lagi hal serupa yang mungkin udah hilang di luar sana tanpa kita sadari sama sekali? Misteri ini bukan cuma tentang satu desa, tapi tentang kemungkinan bahwa realitas yang kita kenal ini mungkin aja punya tombol hapusnya sendiri.